Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Norma Aisyah, mahasiswa program studi administrasi perkantoran digital angkatan 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini riset yang berjudul Pengaruh Digital Payment terhadap Perilaku Konsumen Mahasiswa. Nah, kali ini yaitu pada mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Presentasi kali ini akan membahas latar belakang masalah, metode penelitian, hasil temuan, makna temuan, serta implikasi praktis dari mini riset ini. Durasi presentasi sekitar 5 hingga 6 menit dan saya akan menyampaikannya secara ringkas dan namun jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide introduction atau pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku konsumen. Nah, salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah digital payment atau pembayaran digital. Mahasiswa, yaitu sebagai kelompok yang aktif menggunakan teknologi, mulai bertransaksi secara non-tunai melalui e-wallet dan aplikasi perbankan digital. Namun, pengaruh penggunaan digital payment ini terhadap perilaku berbelanja mahasiswa masih perlu dikaji. Mini riset ini bertujuan untuk memahami kecenderungan perilaku mahasiswa dalam menggunakan digital payment sehari-hari, serta melihat pola frekuensi transaksi dan preferensi metode pembayaran. Penelitian ini relevan bagi pendidik khusus karena memberikan wawasan tentang perilaku ekonomi digital mahasiswa yang dapat dijadikan dasar pembelajaran literasi keuangan atau strategi intervensi pendidikan khusus di era digital. Oke, selanjutnya kita ke next slide, ke metode. Pada penelitian ini menggunakan desain studi observasional. Subjek penelitian adalah 100 mahasiswa aktif pengguna digital payment. Untuk menjaga etika penelitian, identitas responden tidak diungkapkan. Data dikumpulkan melalui dua instrumen utama, yaitu kuesioner daring untuk mengukur frekuensi dan jenis transaksi, serta observasi perilaku menggunakan digital payment dalam konteks sehari-hari. Oke, prosedur penelitian ini dimulai dengan penyebaran kuesioner, lalu pengumpulan data transaksinya itu secara daring selama 1 minggu, kemudian melakukan analisis pola perilaku. Fokus penelitian ini adalah melihat kecenderungan penggunaan digital payment, bukan membandingkan efektivitas metode pembayaran. Oke, kita ke next slide, yaitu hasil atau resultnya. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama. Nah, yang pertama ini, mayoritas mahasiswa menggunakan digital payment lebih dari 5 kali per minggu, yang menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi ya. Nah, yang kedua ini, sebagian besar responden lebih memilih e-wallet dibandingkan kartu debit atau kredit. Data ini dirangkum dalam grafik dan tabel sederhana yang menunjukkan distribusi frekuensi transaksi serta preferensi metode pembayaran. Penting dicatat bahwa bagian ini hanya menyajikan temuan tanpa melakukan interpretasi lebih dalam atau klaim kausalitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Temuan ini menunjukkan kecenderungan mahasiswa semakin nyaman menggunakan digital payment dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini relevan bagi pendidik karena memberi gambaran tentang perilaku ekonomi digital mahasiswa. Nah, hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa teknologi digital ini mempengaruhi pola transaksi konsumen muda. Namun, pada penelitian ini tuh memiliki keterbatasan. Temuan hanya berlaku untuk mahasiswa tertentu dan tidak dapat digeneralisasi ke populasi lain. Nah, oleh karena itu, semua interpretasi harus dilakukan dengan kehati-hatian. Dan temuan ini sebaiknya dijadikan indikasi kecenderungan, bukan kesimpulan pasti. Oke, kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan atau penutup. Kesimpulannya itu, digital payment berperan penting dalam membentuk perilaku transaksi mahasiswa. Nah, bagi guru atau dosen atau pendidik khusus, pemahaman ini sangat membantu ya dalam membimbing literasi keuangan mahasiswa dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kecenderungan digital. Pada penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi dampak digital payment pada kelompok usia lain atau dalam konteks pendidikan yang berbeda. Oke, next slide. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu Bapak atau Ibu dosen. Semoga presentasi yang saya bawakan ini bermanfaat dan memberikan wawasan mengenai pengaruh digital payment terhadap perilaku
mahasiswa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.